Dari Mbak Hoiriah, Depok. Assalamualaikum dokter, pada bulan Ramadan makanan yang tepat untuk penderita mah kronis yang perlu disiapkan saat berbuka dan sahur agar khusyuk dalam menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Nah ini mungkin mewakili pertanyaan jutaan orang di Indonesia nih dok. Pertama gini ya, tadi saya bilang bahwa Ramadan, mari kita jadikan betul-betul bulan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan kepada Allah. Sehingga mungkin kita mulai memang mengurangi makan, itu yang pertama. Orang mah berarti mengurangi makanan juga. Jadi sebenarnya orang mah itu, doktrin yang terbangun itu kan mereka harus makan tepat waktu, ya kan? Mereka nggak boleh ini segala macam. Tapi kenapa Ramadan mereka bisa puasa? Beberapa orang makan setahu saya bisa puasa Ramadan. Di luar yang mungkin ulkus ya. Ya kan rata-rata. Kenapa? Karena sudah ada instalasi kefikirannya mereka bahwa mereka bakal puasa, bakal tenang, sehingga tubuhnya switching bahan bakar. Gitu loh. Jadi kan ketika sahur dia makan sedikit segala makan, karena Nabi kan minum sahur meskipun hanya segelas air. Itu kan sebenarnya perintah ke badan bahwa habis ini nggak ada makan lagi, sehingga bahan bakar badannya dipindahkan ke glikogen atau lemak kan gitu. Nah, gitu loh. Jadi itu pahami baik-baik. Yang pertama itu ikhlaskan niat untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua ya sebenarnya balik-balik ke konsep keseimbangan. Ketika Ramadan ya kita memperbaiki keseimbangan pencernaan dengan cara apa? Makanan paling baik untuk pencernaan kita itu adalah kurma. Maka Ramadan mulai sekarang tuh mulai konsumsi kurma tiap hari ya. Kemudian kurma itu kan prebiotik dan probiotiknya apa? Salah satu tempe. Mulai makan tempe dikit, kunyah tempe. Itu pertama biasanya orang-orang kan sakit pertamanya. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa, dia minum air hangat, dia makan kurma, dia kasih madu sedikit, insya Allah akan hilang. Atau mulai mengkonsumsi minuman paling baik untuk pencernaan, salah satunya minuman dari jahe. Nah, termasuk tadi yang jahe kurma tuh, itu kan itu enak banget tuh. Tuh jahe kurma sama pandan. Nah, jadi kan minuman rutin wanginya tuh. Jahe kurma sama pandan dalam keadaan panas gitu, itu dimasukin pandannya, nanti dia akan wangi seperti itu. Kemudian apalagi yang biasanya bikin masalah di orang-orang makanan olahan, terutama makanan yang tinggi lemak ya, kayak lemak-lemak trans gitu kan, atau makanan-makanan kemasan yang sudah banyak bahan tambahan pangan sintetiknya. Itu juga saran saya jangan dimakan. Jadi sirup apalagi tuh. Ya bahkan beberapa jenis sirup zaman sekarang kita udah tahu ada peringatan di bawahnya. Nggak boleh ibu hamil, anak-anak minum kan, karena sudah pakai pemanis buatan. Coba aja lihat sirup 16.000 itu kan, jadi hati-hati tuh ya. Itu kadang-kadang saya heran di masjid-masjid gitu kan, masjid yang harusnya menjadi pusat penyehatan umat malah jadi pusat penyebaran makanan nggak sehat gitu. Padahal sederhana kalau saya Ramadan itu masjid-masjid ya, kalau mudah-mudahan siapa tahu Ramadan ini kita masih sudah bisa kembali normal gitu kan, amin insyaallah. Yang masjid-masjid harusnya menjadi pusat penyehatan, berbagi makanan-makanan sehat, minuman sehat. Dan satu ikhtiar kita kan. Itu mungkin. Jadi minyak-minyakan dikurangi, kemudian kalau masak ikan mungkin bisa dikukus, bisa di steam, bisa di sup. Gitu kan. Banyakin bumbunya karena memang masalah di orang mah itu adalah ketakseimbangan di lambung. Tak seimbangan di lambung, apa harus dikerjakan? Seimbangkan dia dengan kasih apa? Vitamin, mineral, rempah, rimpang, segala macam. Minum tiap hari. Kalau Anda nggak bisa minum rempah, rimpang, masukin dalam lauk. Bikin gulai, atau sup gitu kan. Kunyitnya ada, kalau supnya nggak pakai kunyit. Cengkeh, ada jahe, gitu loh. Jadi akhirnya habis makan supnya tadi, sup ikan atau sup daging, akhirnya diminum. Itu obat. Nikmat kayaknya dok. Nikmat sekali, insya Allah. Nah kalau misalnya sirup-sirup yang buatan rumahan, olahan rumahan itu juga oke lah, tapi ada gula kan? Iya sih, betul sekali. Baik. Nah